Baik anak-anak, saya lanjutkan. Setelah tadi saya kirimkan video perkenalan, kemudian apa saja yang dipelajari, apa aja materinya, terus penilaiannya seperti apa. Sekarang saya akan sedikit memberikan kalian materi pembelajaran tentang kaidah pencacahan. Pernahkah kalian mendengar pernyataan berikut? Nah, bisa dibaca ya. Dari Denpasar menuju ke Plaga ada 5 jalan yang dapat dilalui, dan dari Plaga ke Bangli ada 2 jalan yang dapat dilalui. Ada berapa jalan total dari Denpasar menuju ke Bangli, tapi harus melewati Plaga? Permasalahan kedua, dalam lemari bahan makanan terdapat 3 pewarna makanan. Ada warna merah, ada warna putih, ada warna kuning. Jika kita ingin membuat warna baru dengan menggabungkan 2 warna saja sekaligus, maka ada berapa warna baru yang akan diperoleh? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, sebenarnya kita belajar sedikit di topik matematika, terutama di kaidah pencacahan. Apa tujuan kita belajar tentang kaidah pencacahan? Yang pertama, melalui pembelajaran daring, siswa mampu memahami, menganalisis kaidah pencacahan, tambah kaidah perkalian dan kaidah pengisian tempat dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran daring, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kaidah perkalian dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang terakhir, tujuannya melalui pembelajaran daring, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kaidah pengisian tempat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, itu tujuan kita mempelajarinya. Saya jelaskan sedikit tentang kaidah perkalian. Jika terdapat M cara dalam kejadian pertama, kemudian ada N cara dalam kejadian kedua, kemudian ada L cara dalam kejadian ketiga, dan seterusnya, maka banyak total cara dalam kejadian tersebut adalah M kali N kali L kali dan seterusnya ya. Berapa banyak cara pengalinya seperti itu juga. Karena ini M cara yang pertama, N cara yang kedua, L cara yang ketiga, berarti banyak cara total M kali N kali L. Seperti itu. Sekarang kaidah pengisian tempat. Prinsipnya hampir mirip atau sama dengan aturan perkalian. Jika terdapat M cara dalam pengisian tempat pertama, N cara dalam pengisian tempat kedua, dan L cara dalam pengisian tempat ketiga, dan seterusnya, maka banyak total kemungkinan yang diperoleh dari kejadian-kejadian tersebut adalah M kali N kali L kali, dan seterusnya. Untuk contoh soal, saya akan terangkan lewat contoh yang saya bahas langsung dengan tulisan ya. Contoh soal nomor 1, permasalahan pertama. Adi mempunyai baju sebanyak 3 potong. Dia juga mempunyai celana sebanyak 5 potong. Ada berapa pasangan baju celana yang akan didapat Adi jika dia memasangkan baju dan celana tersebut? Cara menyelesaikan permasalahan seperti ini sebenarnya cukup dengan cara mengalihkan saja. Di kejadian pertama dia punya 3 potong baju kan, berarti 3 kali celana ada berapa potong? 5 potong, berarti 3 kali 5, berarti 15 pasang. Permasalahan kedua, dari desa Petang menuju desa Plaga ada 3 jalan. Dari desa Plaga menuju desa Belante ada 2 jalan. Dari Belante menuju Kintamani ada 5 jalan. Jika Peter akan berangkat dari Petang menuju Kintamani, tapi harus melalui berturut-turut desa Plaga dan Belante, maka banyak jalan yang bisa dilalui Peter adalah, sebenarnya gampang sekali, tinggal kita kalikan saja nih. Berapa kemungkinan-kemungkinan yang disediakan? 3 kali 2 kali 5, 30 jalan. Nah, sekarang permasalahan ketiga. Nah, ini permasalahan kaidah pengisian tempat. Nah, permasalahan 1 dan permasalahan 2 tadi adalah permasalahan tentang kaidah perkalian. Sekarang kaidah pengisian tempat. Oke, langsung saja ya.
ada pertanyaan seperti ini. Disediakan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari angka-angka tersebut akan dibuat bilangan ribuan. Ada berapa bilangan yang dapat dibentuk jika nomor A, angka-angka yang dipakai boleh berulang. Kata kuncinya ini, boleh berulang. Angka-angka yang dipakai tidak boleh berulang. Ada angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari angka-angka tersebut akan dibuat bilangan ribuan. Ribuan berarti 4 angka ya. 1000 aja angkanya 4, berarti 4 angka. Ribuan itu 4 angka. Ada berapa bilangan yang dapat dibentuk jika angka yang dipakai boleh berulang? Nah, nomor A dulu. Keterangannya boleh berulang. Kita akan membentuk bilangan 4 angka, berarti kita bikin kotak sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian apa isi kotaknya ini? Kita isi dari kotak yang paling depan ya, karena boleh berulang. Dari angka-angka ini ada berapa pilihan kita memilih suatu angka dari angka-angka ini. Ada 6 pilihan kan? Orang belum dipilih sama sekali kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi isi angka 6 di sini. Nah, setelah misalnya dipilih 1 dari 6 angka ini, dipilih angka sebanyak 1 buah. Karena boleh berulang berarti pilihan itu boleh dipilih lagi sehingga masih 6 pilihan. Bisa dipilih lagi masih 6 pilihan. Yang terakhir bisa dipilih lagi masih 6 pilihan. Sehingga kalau dia boleh berulang, banyak bilangan yang akan dibentuk adalah 6 kali 6 kali 6 kali 6. 1296 hasilnya bilangan. Karena dia boleh berulang. Nah, saya tekankan sekali lagi, 6 di sini bukan 6 ini yang saya salin, tetapi 6 ini adalah banyak pilihan dari angka-angka di atas. Ada berapa pilihan 1 sampai 6 ini untuk mengisi kotak pertama? Kan masih 6 pilihan. Masih 6 pilihan. Ini 6 pilihan juga karena boleh berulang angka-angkanya. Ketika kita udah milih ini misalnya tadi, kita boleh milih ini lagi sehingga masih utuh 6 pilihan. Kita lanjutkan nomor B. Tidak boleh berulang. Nah, biar gampang kita salin angka-angka yang disediakan tadi. Karena layarnya udah diturunkan. Ada 6 angka ya kan? Sekarang tidak boleh berulang. Masih kita disuruh membuat bilangan ribuan. Berarti 4 kotaknya juga karena masih ribuan. Lanjut. Sekarang untuk mengisi kotak pertama, masih ada berapa pilihan dari 6 pilihan ini untuk mengisi kotak pertama? 6 kan? Karena belum dipilih sama sekali, berarti 6 pilihan masih 6. Ini banyak pilihan, ingat, banyak pilihan. Bukan angka 6 ini saya salin, banyak pilihan. Kemudian untuk mengisi kotak kedua, dari angka 1 sampai 6 ini sudah dipilih 1 tadi, 1 angka, dan nggak boleh berulang, berarti nggak boleh milih lagi, sehingga masih ada 5 pilihan, karena udah dipilih tadi 1 untuk mengisi kotak pertama, berarti 5 pilihan. Di sini 4 pilihan, di sini 3 pilihan. Sekarang isi kotaknya tinggal dikalikan saja.
6 kali 5, 30, 30 kali 4, 100, 20 kali 3, 360 bilangan. Kita lanjutkan ke permasalahan yang terakhir. Disediakan angka-angka 1, 2, 4, 5, 7. Dari angka-angka tersebut akan dibuat bilangan ratusan ganjil. Ratusan ganjil. Ada berapa bilangan yang dapat dibentuk jika angka-angka yang dipakai boleh berulang. Boleh berulang. Ratusan ganjil. Nomor B ini. Angka-angka yang dipakai tidak boleh berulang. Seperti biasa, kita membuat kotak dulu ya. Ratusan ganjil. Ratusan. Berarti ada berapa angka untuk bilangan ratusan? Bayangkan aja 100 kan 100, berarti ada 3 kotak. Tinggal bikin kotak. Nah, 3 kotaknya. Dan ini harus ganjil. Bilangan genap atau ganjil yang berpengaruh adalah angka terakhir. Berarti kotak terakhir pertama isi ya. Dengan memilih bilangan ganjil. Nah, dari angka 1, 2, 4, 5, 7 ini, ada berapa pilihan untuk memilih angka ganjil? 1, 5, 7. 3 pilihan. Terus diisi semakin ke depan. Kotak kedua sekarang isi. Karena boleh berulang, maka untuk mengisi kotak kedua, kita bisa memilih semuanya sekarang, karena boleh berulang kan. Tadi 3 pilihan, karena yang kita bisa pilih adalah 1, 5, 7. Misalnya udah kita pilih satu angka, 7 misalnya tadi milih untuk kotak ini. Berarti 7 boleh dipilih lagi. Sehingga untuk kotak kedua ada 5 pilihan. Nah, untuk angka kedua ini tidak harus ganjil atau tidak harus genap ya, karena angka nomor 2 pada bilangan ratusan itu enggak mempengaruhi dia genap ganjil. Jadi 5 pilihan. Di sini juga karena boleh berulang 5 pilihan. Tinggal kalikan 75 bilangan. Tidak boleh berulang. Kalau dia tidak boleh berulang, berarti kita milihnya sekali-sekali saja. Nah, tetap kotaknya 3 ya, karena soalnya masih ratusan dan ganjil. Ingat ganjil. Ganjil berarti yang kita pilih adalah kotak ketiga yang kita isi terlebih dahulu. Untuk kotak ketiga, yang dia akan berpengaruh ganjil atau genapnya kan kotak ketiga. Kita bisa memilih berapa angka di sini. Biar ganjil. 3 kan, 1 atau 5 atau 7 dengan banyaknya 3 pilihan. Kemudian kotak kedua, karena tidak boleh berulang 1 atau 5 atau 7 udah dipilih satu angka, anggaplah 5 dipilih, berarti 5 nggak boleh dipilih lagi, sehingga masih pilihan 1, 2, 4, 7, 4 pilihan. Kemudian 3 pilihan, tinggal dikalikan saja. 3 kali 4 kali 3. 3 kali 4, 12 kali 3, 36 bilangan. Seperti itu kira-kira ya untuk topik yang pertama ini. Kaidah pengisian tempat dan kaidah perkalian. Ya, mudah-mudahan kalian tambah paham ya. Walaupun sedikit tidak apa-apa. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mungkin tulisannya masih jelek. Mohon dimaafkan, yang penting bisa terbaca lah ya. Penting juga kalian tambah paham. Tulisan nggak menjadi masalah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya tutup dengan selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih.